Kenalkan kami dari kelompok E dengan nama usaha Babua. Boleh di next? Berikut ini yang merupakan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Amelia Agatha sebagai ketua, lalu ada Lia Anggreni, ada Indah Sari, ada Erina Zahira, ada Justin Surya, ada Fadila Zara, ada Jessica Inas, ada Faizul Anwar, dan yang terakhir ada Iza Khairiyah. Boleh di next? Berikut ini merupakan aspek pemasarannya. Yang pertama adalah grafik total pelanggan. Pada market day, kita mendapat 167 pelanggan, lalu untuk minggu 2, kita mendapat 1 pelanggan, lalu untuk minggu ketiga kita mendapat 68 pelanggan, dan untuk minggu keempat sebanyak 71 pelanggan. Lalu selanjutnya adalah grafik total penjualannya. Untuk grafik total penjualannya, untuk kebab pisang kita total penjualannya sebanyak 137, lalu untuk orange squash 141, lalu untuk melon squash 106, lalu untuk bundle orange sebanyak 10, bundle melon sebanyak 12, dan kebab boxnya sebanyak 5 box. Lalu berikut merupakan grafik jumlah tiap produk yang terjual. Untuk yang merah merupakan kebab pisang, yang hijau merupakan orange squash, dan yang biru merupakan melon squash. Lalu untuk yang ungu bundle orange, yang putih bundle melon, dan yang abu adalah kebab box. Boleh di next. Baik, untuk aspek pemasarannya sendiri, kita menggunakan metode berupa direct sell dan juga secara online. Melakukan direct sell berupa kegiatan market day dan juga menawarkan produk secara langsung atau mouth to mouth. Lalu Babua juga dipasarkan melalui media sosial yaitu Instagram. Dengan metode ini, kita mendapatkan keuntungan dari direct sell dan juga online. Baik, boleh di next. Berikut ini merupakan testimoni dari pelanggan dan merupakan di sampingnya ada foto kegiatan pemasaran. Boleh di next. Oke, untuk aspek operasional di sini ada grafik jumlah dan jenis produk yang sebelumnya udah dijelaskan, jadi mungkin kita lanjut aja ke next lanjut ya. Nah, yang pertama di aspek operasional ini ada proses operasional atau proses produksi. Kita tim Babua ini dibagi jadi dua, ada yang memproduksi kebab dan ada yang produksi minuman. Untuk produksi kebab ada di salah satu tempat itu di kos teman kita, yaitu kos anggota Indah, dan untuk minuman ada di kos anggota Jessica atau saya sendiri dan di kos Lia. Lalu selanjutnya ada proses pembelian bahan baku. Nah, kita ini untuk beli bahan baku maksimal kita tuh H-2 dari produksi. Jadi kita bisa memastikan bahan baku yang kita punya masih fresh dan layak digunakan saat produksi. Boleh lanjut? Next slide. Selanjutnya ada proses manajemen persediaan stok. Tim Babua selalu menghitung stok setiap selesai produksi. Seperti contoh, misal kita telah produksi di minggu 4, maka setelah produksi di minggu 4 itu kita langsung menghitung stok, sehingga nanti di minggu kelima atau di minggu selanjutnya kita bisa memastikan bahwa kita punya waktu yang banyak untuk membeli bahan produksi. Nah, lanjut di proses manajemen sisa stok. Tim Babua selalu menghitung stok setiap selesai produksi, maka pada akhir penjualan kami ini terdapat sisa 1 porsi kebab, dan 1 porsi kebab tersebut kita manfaatkan untuk sampel saat presentasi akhir. Boleh dilanjut. Nah, peralatan yang digunakan, mungkin dari peralatannya aku akan bacakan tingkat penggunaan yang sangat seringnya aja. Untuk peralatan yang sangat sering kita gunakan ada kompor, wajan, terus centong, terus spatula, ada sarung tangan, dan sendok, galon, dispenser, dan gelas. Boleh dilanjut. Nah, berikut adalah aspek operasional yang meliputi kegiatan kita selama produksi, beli bahan baku, dan lain sebagainya. Boleh dilanjut.
Ya, boleh dilanjut ke next slide, ke slide selanjutnya. Nah, untuk aspek sumber daya manusia, tim Babua itu dibagi jadi tiga divisi. Ada logistik, ada finance, dan ada kreatif. Di mana satu divisi itu umumnya diisi sama 3 orang. Dan kita diketuai oleh Amelia Agatha. Jadi fungsi ketua di tim Babua itu mengawasi 3 divisi yang kami punya. Boleh lanjut ke next berikutnya, ke slide berikutnya. Dan langsung ke slide aspek berikutnya, ini bisa langsung di skip aja. Nah, untuk aspek keuangan mungkin aku kembalikan lagi ke Melia. Baik, untuk aspek keuangan, untuk laba ruginya, kita mendapat saldo akhirnya sebanyak 2.469.100. Lalu untuk saldo awalnya, kita menerima sebesar 600.000. Maka didapat laba ruginya sebesar 1.869.100. Boleh di next. Baik, berikut ini merupakan arus kasnya atau cash flow-nya. Untuk minggu pertama, kita mendapatkan dana sebesar 600.000 dari investor, lalu mendapat saldo akhir sebesar 1.216.600. Lalu untuk minggu kedua, kita mendapat saldo akhir sebanyak 1.296.600. Lalu untuk minggu ketiga sebanyak 1.847.100. Lalu untuk minggu keempat kita mendapat saldo akhir sebanyak 2.469.100. Boleh di next. Selanjutnya adalah bagi hasil dengan investor. Sesuai dengan perjanjian di awal, yaitu ketika pitching, kita untuk keuntungan sendiri Babua mendapat sebanyak 90%, sedangkan investor 10%. Berikut merupakan hasilnya, yaitu dari laba rugi untuk Babua dikali 90%, maka didapat sebesar 1.682.190. Lalu untuk investor, laba rugi dikali 40%, dikali 10%, yaitu sebesar 186.910. Boleh di next. Berikutnya permasalahan yang dihadapi. Untuk permasalahan produksinya, kurangnya tempat untuk penyimpanan, yaitu untuk menyimpan ice cup-nya. Lalu sering juga kehabisan ice cup selama produksi. Lalu ketika market day, di mana antusias pembeli lebih tinggi daripada perkiraan kelompok, kita kehabisan beberapa bahan dan peralatan seperti gelas plastik, tutup gelas plastik, sedotan, meses, air mineral, dan mentega, dan beberapa yang lainnya. Lalu untuk permasalahan di luar produksi, yaitu komunikasi masih kurang efektif. Ada grup tapi masih sering berkomunikasi lewat personal chat. Lalu sulitnya menentukan jadwal diskusi, karena kan kami berada pada 3 kelas yang berbeda dan memiliki jadwal kuliah yang beragam. Boleh di next. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.